gempar. Jelang AFF 2026, John Hartman waspadai Vietnam. Tak sabar hadapi Malaysia. Satu nama dipastikan tak masuk skuad. Bagaimana jika lawan yang paling diwaspadai John Hartman ternyata bukan Malaysia? Bagaimana jika Vietnam justru menjadi tim yang diam-diam terus dipelajari sebelum ASEAN Championship 2026 dimulai? Dan di tengah persiapan besar itu, mengapa muncul kabar bahwa Ciro Alves tidak masuk dalam proyeksi skuad Garuda? Benarkah Hartman sedang menyusun strategi yang benar-benar berbeda demi membawa Indonesia meraih gelar yang selama ini hanya menjadi mimpi? Kurang dari beberapa bulan menuju ASEAN Championship 2026, atmosfer sepak bola Asia Tenggara mulai memanas. Setiap negara bergerak cepat memperkuat skuad terbaiknya. Thailand melakukan regenerasi, Vietnam terus membangun kekuatan baru, Malaysia meningkatkan kualitas kompetisi domestik, sementara Indonesia memilih fokus membangun tim yang solid di bawah arahan John Hartman. Ekspektasi masyarakat Indonesia kini jauh lebih besar dibanding beberapa tahun lalu. Pendukung Garuda tidak lagi puas hanya melihat tim lolos dari fase grup atau menjadi finalis. Mereka menginginkan satu hal yang selama ini belum pernah berhasil diraih, yaitu membawa pulang trofi juara ASEAN Championship. Tekanan besar itu tentu disadari oleh John Hartman. Namun, alih-alih terbebani, pelatih asal Kanada tersebut justru terlihat semakin serius mempersiapkan tim. Setiap agenda latihan, pemantauan pemain, hingga penyusunan strategi dilakukan secara detail agar timnas Indonesia benar-benar siap menghadapi turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Salah satu perhatian utama Hartman adalah perkembangan Vietnam. Dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam tetap menjadi salah satu tim paling konsisten di kawasan Asia Tenggara. Meski mengalami pergantian generasi pemain, karakter permainan mereka yang disiplin dan kolektif membuat mereka tetap menjadi lawan yang sulit dikalahkan. Hartman diyakini memahami bahwa Vietnam memiliki organisasi permainan yang sangat rapi. Mereka mampu bertahan dengan kompak, melakukan transisi cepat, dan memanfaatkan setiap kesalahan kecil lawan. Karena itulah, Indonesia diperkirakan akan mempersiapkan berbagai skenario permainan khusus jika nantinya kedua tim kembali bertemu. Namun menariknya, di balik rasa hormat terhadap Vietnam, Hartman juga disebut sangat menantikan duel melawan Malaysia. Rivalitas kedua negara selalu menghadirkan atmosfer berbeda, bukan hanya di lapangan, tetapi juga di tribun stadion hingga media sosial. Setiap pertandingan Indonesia melawan Malaysia selalu menjadi laga yang syarat gengsi. Bagi para pemain, pertandingan melawan Malaysia bukan sekedar mencari 3 poin, mereka membawa harga diri bangsa. Itulah sebabnya Hartman ingin seluruh pemain memahami arti penting rivalitas tersebut dan tetap mampu menjaga fokus sepanjang pertandingan tanpa terpancing emosi. Dalam proses persiapan menuju turnamen, Hartman diperkirakan lebih mengutamakan keseimbangan tim dibanding sekadar mengumpulkan pemain-pemain dengan nama besar. Filosofi itu terlihat dari bagaimana ia terus mengevaluasi setiap pemain berdasarkan performa dan kecocokan dengan sistem permainan yang sedang dibangun. Salah satu pembahasan yang ramai di kalangan supporter adalah mengenai Ciro Alves. Berbagai spekulasi bermunculan di media sosial, namun hingga kini belum ada keputusan resmi yang menyatakan ia menjadi bagian dari proyek Timnas Indonesia menuju AFF 2026. Situasi tersebut memunculkan banyak diskusi di kalangan pendukung Garuda. Di sisi lain, Hartman diyakini tetap fokus pada pemain-pemain yang tersedia dan memenuhi seluruh persyaratan untuk memperkuat timnas. Baginya, siapapun yang mendapat kesempatan harus mampu menjalankan instruksi taktik, menjaga disiplin, dan bermain untuk kepentingan tim, bukan kepentingan individu. Training camp diprediksi akan menjadi momen penentuan bagi seluruh pemain. Tidak ada posisi yang benar-benar aman. Setiap latihan menjadi kesempatan untuk menunjukkan kualitas, mulai dari kemampuan teknik, kondisi fisik, hingga mental dalam menghadapi tekanan.
Hartman juga diperkirakan akan mencoba beberapa variasi formasi agar Indonesia memiliki banyak opsi ketika menghadapi lawan dengan karakter berbeda. Fleksibilitas menjadi salah satu aspek penting dalam sepak bola modern, terlebih ketika jadwal turnamen sangat padat. Lini belakang diproyeksikan menjadi fondasi utama permainan Garuda. Tim pelatih ingin membangun pertahanan yang disiplin, namun tetap berani memulai serangan dari bawah. Komunikasi antar pemain belakang menjadi salah satu fokus latihan selama pemusatan latihan. Di lini tengah, kreativitas dan kecepatan berpikir menjadi tuntutan utama. Hartman menginginkan gelandang yang mampu mengendalikan tempo pertandingan, sekaligus membantu pertahanan ketika kehilangan bola. Peran sektor ini akan sangat menentukan wajah permainan Indonesia. Sementara itu, lini depan dituntut lebih efektif dibanding turnamen-turnamen sebelumnya. Indonesia tidak boleh menyia-nyiakan peluang sekecil apapun jika ingin bersaing dengan tim-tim terbaik Asia Tenggara. Efektivitas penyelesaian akhir menjadi pekerjaan rumah yang terus diperbaiki. Selain latihan teknik dan taktik, Hartman juga memberi perhatian besar terhadap mental pemain. Ia ingin membentuk tim yang mampu tetap tenang dalam tekanan, tidak mudah panik ketika tertinggal, dan tetap percaya diri menghadapi lawan manapun. Kondisi fisik pemain juga menjadi perhatian serius. Jadwal pertandingan yang padat membuat rotasi pemain hampir pasti dilakukan. Oleh karena itu, Hartman membutuhkan skuad dengan kedalaman yang merata agar kualitas permainan tidak menurun ketika terjadi pergantian pemain. Semakin dekat menuju ASEAN Championship 2026, optimisme publik Indonesia terus meningkat. Banyak yang percaya bahwa Garuda kini memiliki fondasi yang lebih kuat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Namun mereka juga memahami bahwa gelar juara hanya bisa diraih melalui kerja keras, bukan sekedar optimisme. Bagi Hartman, tantangan terbesar bukan hanya mengalahkan Vietnam atau Malaysia. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga konsistensi permainan Indonesia sejak fase grup hingga pertandingan terakhir. Tim yang mampu tampil stabil biasanya memiliki peluang paling besar untuk mengangkat trofi. Di media sosial, para pendukung Garuda mulai menghitung hari menuju turnamen. Banyak yang berharap Indonesia akhirnya mampu memutus kutukan selalu gagal di partai puncak. Mereka percaya, era baru sepak bola Indonesia harus diakhiri dengan satu pencapaian besar, yaitu menjadi juara ASEAN Championship. Namun, tidak sedikit pula yang mengingatkan agar publik tidak terlalu larut dalam euforia. Menurut mereka, lawan-lawan Indonesia juga terus berkembang. Thailand, Vietnam, dan Malaysia tetap memiliki kualitas yang tidak boleh diremehkan. Karena itu, fokus utama harus tetap pada persiapan tim sendiri. Fans garis keras Garuda memiliki satu pesan yang sama. Siapapun pemain yang akhirnya mengenakan jersey merah putih, mereka harus bermain dengan hati. Bukan soal nama besar, bukan soal popularitas, tetapi tentang keberanian berjuang hingga peluit panjang berbunyi. Dukungan jutaan supporter diyakini akan menjadi energi tambahan bagi timnas Indonesia. Stadion yang dipenuhi lautan merah, nyanyian tanpa henti, dan semangat yang terus membara, diharapkan mampu memberikan dorongan moral ketika para pemain menghadapi momen-momen sulit di atas lapangan. Kini semua teka-teki perlahan mulai mengarah pada satu pertanyaan besar. Strategi seperti apa yang sebenarnya sedang disiapkan John Hartman untuk menghadapi Vietnam, menaklukkan Malaysia, dan membawa Garuda menuju gelar juara ASEAN Championship 2026? Dan apakah masih ada kejutan lain mengenai komposisi skuad yang belum diketahui publik? Semua jawabannya akan kita kupas dalam video berikutnya dengan bocoran terbaru seputar persiapan Timnas Indonesia menuju AFF 2026.